juga itu nggak paham banget sebenarnya, bukan bukan ngebocorin soal, tapi lebih kepada eh, kebetulan karena kita kemarin udah lewati fase ini. Jadi mungkin sharing bahwa bagaimana pandangannya Mbak Leti, pandangannya Mas Lava tuh waktu SKB kemarin kayak gimana. Lebih ke memperluas jangkauan pengetahuan teman-teman ya. Karena mungkin teman-teman yang lain tuh kalau soal statistik mungkin jauh lebih jago daripada kita-kita. Mungkin ada ya. Jadi ini lebih ke sharing. Mungkin untuk perkenalan diri, mungkin langsung aja ke tiap-tiap pemateri ya. Mungkin Mbak Leti sama Mas Lava sebentar. Yang pemateri pertama kan Mbak Leti ya kayaknya. Mbak Leti langsung perkenalan diri dulu aja. Atau mungkin saya dulu, saya Ihsan. Kebetulan sekarang sebagai statistisi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kebetulan tahun ini statistisi Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah tuh nggak buka ya. Nah itu mungkin pengantar sedikit dari saya. Langsung kita mulai aja dari Mbak Laiti dan Mas Lava sekaligus perkenalan diri masing-masing. Mbak Laiti dulu, langsung materi, kemudian dilanjutin oleh Mas Lava. Silakan Mbak Laiti. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Ini nih Mas Ihsan, tadi bilangnya kebetulan-kebetulan. Ingat gak? Tidak ada yang kebetulan, karena sudah takdir. Iya benar-benar Ya, lebih oke. merendah sih. Iya, betul. Baik, ini sudah ada 60 orang ya partisipan yang sudah bergabung di dalam Zoom. Terima kasih banyak rekan-rekan, kakak-kakak, teman-teman. Ini nggak tahu nih umurnya berapa saja nih yang jadi uh, partisipan kita kali ini. Saya uh, sebagai narahubung itu banyak sekali yang japri saya kalau gimana Kak, apa namanya, kalau satu orang masuk Zoom. Karena Zoom ini kapasitasnya hanya 100 orang, jadi kita memang benar-benar limited, kakak-kakak yang masuk ke sini hanya 100 beserta dengan narasumber dan juga moderator kita Mas Ihsan dan juga Mas Wafa. Gitu. Sama seperti Mas Ihsan, saya pertama-tama mengucapkan selamat kakak-kakak sudah melewati tahapan SKD yang cukup apa ya, cukup ini ya, cukup sulit gitu ya. Nah, nanti untuk SKB mudah-mudahan juga kakak-kakak bisa lulus, kemudian lancar juga nanti SKB-nya. Kalau nggak salah kemarin sampai dengan tanggal berapa ya, ini kakak-kakak sudah harus memulai memilih titik lokasi ini ya, SKB ya, gitu. Oke, kakak-kakak mempersingkat waktu, izin saya share screen. Sudah tampak ya? Sudah Mbak, sudah nampak. Oke, terima kasih Mas Isan. Sebelum masuk, Suaranya kayaknya hilang deh. Belum 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 kedengaran. sekarang sudah Udah. Oke. sudah sudah lagi. Iya, Oke. Mohon maaf nih, sepertinya karena laptopnya sering dibuat Zoom jadi agak-agak nih rada-rada ya. audionya. Oke, oke Mbak, silakan. Ya, terima kasih Mas Isan. Ini disclaimer ya kakak-kakak untuk sharing session kali ini. Kita lebih kepada sharing terkait dengan pengalaman kita SKB. Saya diterima statistisi di Kementerian Agama itu di angkatan tahun zamannya COVID di 2000, NIP saya 2020, tapi kita baru bisa masuk di tahun 2021 awal. Nah, ini banyak sekali ya kakak-kakak perubahan terkait dengan apa namanya uh, tes masuk PNS gitu ya. Kemarin kalau di zaman saya dan juga mungkin zamannya Mas Ihsan itu kita SKB masih dengan wawancara. Ada dua wawancara. Pertama itu wawancara terkait dengan teknis pekerjaan statistisi. Kemudian ada tes wawancara terkait dengan keagamaan dan juga moderasi beragama khususnya untuk Kementerian Agama. Kemudian yang terakhir kita ada CAT. Nah, tapi bedanya di sini CAT yang kita lalui itu masih di versi Kementerian Mbak, Agama. Jadi Mbak, itu maaf potong dikit. Kayaknya suaranya kekecilan deh. soalnya kekecilan.
Ini teman-teman juga di kolom chat katanya kadang kadang besar, kadang mengecil lagi. Kadang kecil. Oke Ah, deh. ah. Oke, sebentar. Kalau sekarang terdengar lebih. Iya, kalau Oke. sekarang lebih besar. Ya, Kak. Sudah ya? Oke. Mohon maaf Oke, mungkin diulang lagi ya terkait sharing oke, session. silahkan melanjutkan. Oke. Eh, saya ulang dari pertama ya. NIP saya di tahun 2020, tapi karena di zaman COVID kita baru bisa masuk di tahun 2021 awal. Nah, di tahun itu mungkin sampai dengan sekarang banyak sekali perubahan-perubahan terkait dengan aturan tes atau ujian SKB seperti apa. Nah, waktu di zaman saya dulu dan juga mungkin di zamannya Mas Ihsan, SKB itu ada tiga macam, kakak-kakak. Yang pertama itu ada wawancara terkait dengan teknis statistisi, kemudian yang kedua ada wawancara terkait dengan pengetahuan keagamaan dan juga moderasi beragama, khususnya untuk Kementerian Agama. Terus yang terakhir ada CAT juga, cuman bedanya dulu kita CAT masih menggunakan web dari Kementerian Agama. Tapi sekarang saya kemarin lihat surat dari Menteri Menpan RB, Permenpan RB dan juga dari apa namanya turunan dari Sekretariat Jenderal dari Kementerian Agama itu bahwa CAT kita itu menggunakan BKN ya kakak-kakak. Nah, tapi di situ juga diberitahu kisi-kisi yang akan kakak-kakak hadapi ujiannya seperti apa. Nah, kalau di zaman saya wawancara terkait dengan tupoksi dari statistisi itu ditanya terkait dengan pengetahuan dan juga pengalaman kita mengenai statistika itu seperti apa gitu. Terkait apa namanya metode-metode statistik itu juga ditanyakan kalau diwawancara. Nah, nanti mungkin bedanya kalau CAT itu eh, apa namanya mungkin ini dari pilihan ganda ya. Jadi dari wawancara itu dijadikan seperti pilihan ganda seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan wawancara statistis itu seperti apa, izinkan saya memperkenalkan diri nih kakak-kakak. Nama saya Laiti Konita, biasa dipanggil kalau di kantor sama teman-teman dekat itu dipanggilnya Ita. Saya statistisi ahli pertama di Kementerian Agama khususnya untuk Satuan Kerja Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Jadi nanti kakak-kakak yang lolos SKB kemudian ditempatkan di pusat atau di daerah Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, nanti kita ketemu lagi karena nanti saya jadi penyelenggara teman-teman untuk Latsar CPNS gitu. Untuk di kantor sendiri saya termasuk anggota tim penyelenggaraan pelatihan dan juga tim perencanaan pelatihan. Seperti itu perkenalan singkat saya. Nah, kemarin saya sempat lihat-lihat nih kakak-kakak terkait dengan surat Menteri Pan RB nomor B 5457 M.SM 0100 2024 ini terkait dengan kisi-kisi SKB kakak-kakak yang akan hadapi gitu ya. Itu ada terkait dengan kemampuan umum, statistik dasar, kemudian juga ditambah dengan kemampuan khusus ya terkait dengan persiapan kegiatan statistik sampai dengan diseminasi hasil kegiatan statistik. Nah, ini saya coba untuk searching-searching ya, cari-cari dari surat Menteri Pan RB ini turunan peraturan apa sih yang kakak-kakak mesti apa ya buat pengetahuan untuk dicari gitu ya. Itu ada dari peraturan Menpan RB juga, itu nomor 12 tahun 2022. Ini tentang jabatan fungsional statistisi. Di peraturan ini menjelaskan terkait dengan apa ya, tupoksi tugas fungsi kakak-kakak kalau nantinya menjadi statistisi itu mungkin akan menjadi gambaran pekerjaan kakak sebagai statistisi seperti apa, kemudian juga uh, bisa sebagai apa ya mungkin ini belum tentu sih ini keluar nanti di SKB tapi bisa jadi dari tugas itu dari tugas statistisi itu yang akan ditanyakan nanti di SKB itu terus kemudian ada juga dari Perpres terkait dengan satu data Indonesia karena di sini menyangkut terkait dengan statistik dasar ya kakak-kakak. Nah statistik dasar ini sebenarnya itu terkait dengan statistik yang dikeluarkan oleh BPS.
Jadi statistisi ini lembaga pembinanya itu BPS kakak-kakak. Jadi kita harus tahu apa sensus-sensus apa yang memang dikeluarkan oleh BPS kayak gitu. Kemudian ada juga peraturan pendukungnya dari keputusan Kepala BPS terkait dengan statistik dasar. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, ini juga tentang statistik. Gitu. Ini saya mencoba untuk apa ya, mencari searching-searching gitu ya, apa peraturan-peraturan yang mungkin bermanfaat buat kakak-kakak ketahui terkait dengan statistik gitu. Nah, tadi kan ada ini ya, eh, terlihat bahwa dasar hukumnya itu ada dari surat Menteri Pan-RB itu ada yang akan diujikan itu ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Nah, di sini kemampuan umum terkait dengan statistik dasar. Terkait statistik dasar ini saat kami ya, Mas Ihsan, saya dan juga Mas Lava, ketika kita menjadi statistisi, kita setelah itu ada yang namanya diklat fungsional statistisi dari BPS. Nah, ini saya cari-cari nih materi terkait dengan statistik dasar. Nah, ternyata ini termasuk dari jenis-jenis statistik gitu. Nah, waktu saya wawancara SKB, saya ingat juga ditanyain apa perbedaan antara statistika, statistik, dan juga parameter. Itu mungkin bisa buat catatan kakak-kakak untuk mempelajari itu, karena perbedaannya jelas ya kakak-kakak mungkin yang dasarnya dari S1 statistika mungkin lebih paham. Nah, kalau statistika kan itu terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara terbaik kita dalam pengumpulan data, kemudian pengolahan data, analisis data, penyajian data, sampai diseminasi. Itu disebut sebagai statistika. Jadi statistika itu terkait ilmunya. Nah, kalau statistik itu ada lagi terbagi menjadi dua pengertiannya. Yang pertama terkait dengan informasi yang berbentuk angka. Itu misalkan kita terkait dengan apa namanya statistik di sepak bola. Nah, itu kan informasi yang berbentuk angka. Terus ada juga statistik pengertiannya itu ukuran yang diturunkan uh, dari hasil survei. Nah, kalau di apa namanya ukuran yang dihasilkan dari survei itu disebut statistik. Nah, beda lagi dengan parameter. Nah, kalau parameter itu ukuran atau angka yang dihasilkan dari hasil sensus ya, seperti itu. Itu perbedaan antara statistik, statistika, dan juga parameter. Itu yang zaman saya wawancara itu pertanyaan paling pertama yang ditanyakan gitu sama pewawancara. Mungkin nanti di SKB pun apa namanya akan ditanyakan juga mungkin mungkin ya mungkin itu. Nah, terkait dengan statistik dasar ini tuh termasuk ke jenis-jenis statistik. Nah, statistik dasar ini jadi statistik yang sebenarnya pemanfaatannya itu lebih luas kakak-kakak dan ini tuh apa ya dimanfaatkannya itu buat pemerintah dan juga masyarakat. Dan ini lintas sektoral, kemudian berskala nasional dan juga penyelenggaranya itu adalah BPS. Jadi eh, semua sensus yang dilakukan BPS itu masuk ya namanya statistik dasar. Jadi nanti mungkin kakak-kakak perlu mencari terkait dengan pengetahuan sensus-sensus tersebut gitu ya. Selain sensus juga ada survei yang lintas kementerian dan diselenggarakan oleh BPS. Itu ada Susenas gitu ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Sukernas gitu ya, Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, ini mungkin buat pengetahuan kakak-kakak terkait dengan statistik dasar. Kemudian tadi ada juga disinggung terkait dengan kompetensi khusus gitu ya. Ada yang terkait dengan apa namanya? Tadi sebelumnya itu persiapan pengumpulan data, kemudian pengumpulan datanya, kemudian pengolahan data, analisis data, dan juga yang terakhir diseminasi. Nah, ini juga kita dapatkan ketika kita mengikuti pelatihan fungsional statistisi di BPS. Nah, dari kompetensi khusus itu ternyata itu adalah sebuah proses atau model proses bisnis kakak-kakak terkait dengan
Generative Statistical Business Process Model atau biasa kita sebut GSBPM. Mungkin ini juga bisa kakak-kakak cari terkait dengan GSBPM ini gitu. Nah, dari GSBPM ini ada yang versi 5.1 itu ada seperti lingkaran, kemudian yang di sebelah kanan ini versi 5.0 gitu. Apa sih perbedaannya nih kakak-kakak dari yang dari kiri kemudian yang kanan gitu. Yang versi terbaru itu bentuknya lingkaran, cycle gitu. Jadi dari specify needs, design, build itu kita apa namanya kita itu masuknya 3 tahapan ini itu masuk ke dalam persiapan dari data. Ketika kita ingin persiapan kegiatan statistik itu dari specify needs, design, build. Kemudian kita masuk ke tahapan pengolahan data, collect. Kemudian ada proses. Di proses itu kita mengolah data, kemudian ada analyze, analisis data, dan kemudian yang terakhir diseminasi. Nah, ini kenapa bentuknya lingkaran gitu ya? Karena nanti setiap proses bisnis kan kita pasti ada evaluasi ya kakak-kakak. Nah, dari evaluasi itu kita bisa apa namanya merubah kembali proses bisnisnya dari awal, dari kebutuhan. Nah, ini makanya gambar yang terbaru itu bentuknya lingkaran. Nah, kalau yang di sebelah kanan, kakak-kakak ini lebih detail lagi terkait dengan tahapan dari apa namanya menentukan kebutuhan kegiatan statistik dan juga sampai evaluasi. Nah, di sini juga apa namanya ada beberapa sub tahapannya apa sih yang ada di specify needs, design dan build itu kita perlu mempelajari apa di setiap tahapan itu. Nah, nanti kakak-kakak yang akan mungkin bisa mencari itu lebih dalam gitu. Mungkin dari saya menyinggung sedikit mungkin ya untuk proses di pengumpulan data atau di collect itu kakak-kakak mesti belajar terkait dengan kerangka sampel, kemudian bagaimana apa namanya eh, bagaimana teknik-teknik sampling yang biasa kita gunakan itu saat wawancara saya SKB dulu itu ditanyakan juga. Jadi teknik sampling apa yang biasa kamu pakai? Nah, itu saya jelaskan terkait dengan teknik sampling yang saya ketahui. Nah, itu mungkin kakak-kakak perlu pelajari terkait itu. Kemudian ada juga kakak terkait dengan persiapan kegiatan statistik itu mungkin bisa dicari terkait dengan metode-metode apa yang bisa digunakan, misalkan seperti wawancara, observasi. Nah itu mungkin kakak-kakak perlu mencari terkait itu. Kemudian perbedaan seperti sensus, survei, dan kompromin atau kompilasi produk administrasi itu juga perlu dicari terkait itu. Kemudian tadi pengumpulan data terkait kerangka sampel, terus teknik sampling itu juga perlu dicari. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pengumpulan data dan juga pengolahan data juga dan juga analisis ini juga eh, ini seperti ya materi mata kuliah statistik biasa lah ya kakak-kakak. Nah itu terkait dengan apa namanya statistik deskriptif, kemudian statistik inferensia. Itu zaman saya wawancara dulu ditanyakan terkait apa namanya analisis apa yang biasa kamu gunakan. Mungkin nanti kakak perlu belajar terkait analisis regresi, kemudian juga ada analisis hipotesis juga, kemudian ada analisis hubungan. Itu mungkin perlu kakak-kakak cari terkait dengan materi tersebut. Itu di bagian pengolahan data dan juga analisis data. Nah, yang terakhir terkait diseminasi. Nah, diseminasi ini ada juga terkait dengan penyajian data. Nah, untuk penyajian data ini biasanya mungkin bisa dipelajari kapan kita apa ya? Kapan kita menggunakan seperti apa namanya? Bar chart, kemudian pie chart gitu ya. Kapan kita menggunakan histogram kayak gitu-gitu perlu perlu kakak-kakak cari nih. Jadi kapan kita bisa ketika kita ingin
membandingkan. Kemudian ketika kita ingin melihat tren kenaikan itu kan harus menggunakan line chart ya. Kalau misalkan ingin membandingkan kita bisa menggunakan bar chart dan juga pie chart. Nah, itu kakak perlu perlu apa ya perlu pelajari terkait dengan penyajian data seperti itu. Kemudian ini juga ditanyakan terkait dengan publikasi statistik. Nah, saat itu saya karena belum tahu terkait dengan publikasi statistik gitu ya, jadi saya tidak bisa eh, pada saat itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu gitu ya. Tapi ketika kita kami ikut pelatihan apa namanya fungsional statistika itu kita baru tahu ternyata apa namanya publikasi statistik itu ada yang namanya tadi Satu Data Indonesia. Kemudian ada juga kakak-kakak yang dari Kementerian Agama, kita juga punya ada nih satu data Kementerian Agama gitu ya. Mungkin nanti Mas Ihsan bisa menyinggung terkait itu karena beliau dari Kanwil biasanya perlu menyetorkan data-data terkait dengan agama atau tentang jamaah haji dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada juga BPS itu punya yang namanya romantik. Jadi rekomendasi produk statistik. Nah, itu mungkin kakak-kakak perlu pelajari di romantik itu ada yang namanya metadata dan lain-lain. Nah, itu mungkin sebagai apa ya, sedikit pengetahuan saya terkait dengan nanti SKB yang mungkin saja muncul walaupun belum menjamin, tetapi eh, saat kami pelatihan fungsional inilah yang memang kita pelajari. Nah, itulah menjadi mungkin kisi-kisi yang kakak-kakak akan hadapi nanti saat SKB. Mungkin saya cuma bisa menceritakan garis besarnya karena saya harap ini harapan saya nih sebagai pemantik kakak-kakak untuk bisa mencari lebih banyak terkait yang tadi saya sebutkan karena memang itu saat wawancara pun di tahun 2020 itu sudah ditanyakan. Nah, kemudian Ada problem soal jaringan kali ya. oke, mohon maaf. Sudah mau selesai juga sih Oh Mas iya. Ihsan. Oke, itulah sedikit apa ya pengetahuan saya mungkin ya terkait mungkin yang SKB apa namanya terkait dengan jabatan statistisi yang lebih ke apa namanya tadi teknisnya seperti itu. Gitu. Kemudian mungkin bisa kita apa namanya silaturahmi ya di Instagram atau WhatsApp ini saya sematkan mungkin yang ingin menanyakan lebih lanjut gitu ya terkait dengan materi-materi SKB teknis jabatan fungsional statistisi. Seperti itu Mas Ihsan dari saya. Oke, Mbak Leti, Mbak Ita ya. Mbak Ita, terima kasih banyak ilmu-ilmu yang udah di-share. Mungkin selanjutnya kita dengerin sharing dari Mas Lava yang kebetulan dia di Satker di Balitbang Diklat Kemenak RI. Mungkin kepada Mas Lava, silakan Mas Lava dikenalin diri dulu. Tes, suaranya kedengeran nggak, Mas Isan? Kedengeran Mas, aman, Jelas ya? jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, teman-teman calon abdi negara nih ya, berarti ya, di tahun 2024 ini, penerimaan CPNS salah satu yang terbesar ya, di tahun ini setelah mungkin terakhir di 2000 berapa ya, 2019 lumayan, 2020 juga lumayan. 2021 kalau Mas Isan ya? 2022 Mas. 2022 malah ya, itu kayaknya terakhir penerimaan CPNS ya sebelum Iya. dialihkan ke P3K umum dan khusus. Eh, Mungkin santai aja ya, teman-teman, Mas, Mbak, atau malah Bapak Ibu ya, kayaknya banyak juga yang mungkin lebih senior. Eh, kita sharing-sharing aja di sini. Nggak, ini sih nggak banyak terkait teknis-teknis. Tadi kan udah disampaikan juga ya sama Mbak Ita. Sebelumnya kita disclaimer juga kalau kita di sini bukan apa ya, bukan sharing atau Menggurui ya, Mas. menggurui, benar-benar menggurui. Betul. Jadi kita sebenarnya sebatas diskusi lebih ke pengalaman aja sih, pengalaman
kita di 2000, kalau saya pribadi di 2019, sama Mbak Ita juga kalau nggak salah ya, tes 2019, lalu NIP-nya 2020 Belum. Desember, itu mulai aktif masuk Januari 2021 tuh. Itu proses paling panjang dalam penerimaan CPNS di Kementerian Agama sih kayaknya, karena kondisi Oh, COVID kan waktu itu. Kalau Mas Isan ini kan di 2022 ya, kita ada gap satu penerimaan, 1 tahun penerimaan. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Lafa Himawan. Ah, Umur nggak usah lah ya. Status PNS di Satker Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Ah, Jabatannya statistisi ahli pertama, sama kayak teman-teman nih, kayak Mas Isan dan juga Mbak Ita. Statistisi ahli pertama masih di Satker tadi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang sebenarnya kalau sekarang disebut Badan Litbang kayaknya udah nggak relevan lagi sih, karena kalau berdasarkan Perpres, mungkin ya, Perpres terakhir saya lupa nomor berapa, itu sudah jadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tapi memang karena ortakernya belum rapi, PMA susulannya belum selesai untuk menindaklanjuti Perpres itu, jadi beberapa nomenklatur di pemerintahan masih menyebutnya Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Mungkin boleh ini ya di-share juga. Ini teman-teman ini kan ya semua statistisi ya. Karena kayaknya di form kemarin ada yang bukan statistisi deh. Karena khawatirnya takutnya nggak relevan nih. Mungkin kalau yang bukan statistisi boleh angkat kaki. Angkat kaki. Nggak boleh ini ya. Nggak apa-apa sambil sharing-sharing aja ya. Karena kan mungkin ada moderasi beragamanya ya. Jadi itu kan semua formasi sama tuh. Ada moderasi beragamanya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Ita. Kalau di tahun 2019 itu sebenarnya nggak spesifik mengacu tentang moderasi beragama ya. Karena memang moderasi beragama ini termasuk baru. Apalagi dengan metode ini ya, dikombinasikan dengan CAT yang tentang teknis atau bidang formasinya. Jadi eh, kalau saya sih nggak bisa menggaransi bahwa apa yang di-share di sini, terutama oleh saya nanti tentang terkait moderasi beragama itu eh, akan pasti keluar. Karena apa teman-teman? Salah satu, ini kita fair-fairan aja ya, salah satu celah dalam penerimaan CPNS mungkin ya di Kementerian Agama atau beberapa di kementerian lain, itu metode non CAT sebenarnya. Kenapa? Karena kita di situ apa ya, subjektif ya. Kita nggak tahu alat ukurnya apa, parameternya apa, indikator apa yang digunakan, serta penilaian tiap orang itu apakah fair, terus konsisten atau enggak gitu. Nah, biasanya pengalamannya kalau masih awal-awal tuh masih fokus tuh eh, apa pengujinya ya. Karena kebetulan saya sekali waktu itu di 2022 kalau nggak salah, itu pernah juga mendampingi Bapak Sekretaris Pak Muharrem waktu itu untuk menguji ya terkait ke Indonesia dan keagamaan, sebenarnya lebih lebih ke arah situ ya. Tapi itu kita nggak tahu nilainya apakah valid, objektif, konsisten atau enggak ke setiap orang. Nah, itu makanya sebenarnya agak gambling juga kalau di wawancara moderasi beragamanya ya. Beda kalau dibandingin sama P3K tahun lalu tuh, yang umum maupun khusus, karena semua udah terintegrasi di CAT. Meskipun kalau moderasi beragama mungkin CAT-nya masih CAT internal Kemenak ya. Mungkin ada yang pernah ikut nggak CAT moderasi beragama di tahun lalu? Kalau ada yang pernah ikut, mungkin boleh ini ramaikan kolom chatnya ya. saya masih pernah Mas akhir tahun lalu. Oh pernah ya, tapi bukan di penerimaan P3K ya, Mbak Ita Bukan, ya? bukan. Tapi emang kan ada apa ya? Kita kan tiap tahun di ini kan kalau nggak salah dinilai terkait dengan pemahaman kita, pandangan kita terkait dengan moderasi beragama. Kalau nggak salah dari badan juga deh itu. Iya, iya sih. Nah itu sih paling yang membedakan ya, karena tahun lalu kalau di P3K itu lebih ajak ya, alat ukurnya lebih jelas, indikatornya lebih jelas, dan setahu saya nilainya juga langsung langsung muncul gitu. Mungkin koreksi kalau keliru. Nah itu yang membedakan dengan sekarang, karena sekarang metodenya wawancara, kita nggak bisa jamin nih apa yang bisa yang kita share hari ini apakah akan 100% keluar. Nah, ini ada pertanyaan dari Fajri, yang nggak apa-apa ya, sambil ini aja ya, sambil diskusi ya. Emangnya Iya. SKB kita sekarang ada moderasi beragama ya Kak, CAT-nya. Nah itu tadi Mas Fajri, kalau di sekarang untuk CAT-nya nggak ada. Jadi sebatas di
statistik itu yang tadi sudah disampaikan Mbak Ita ya, indikator-indikatornya mulai dari eh, perencanaan ya sampai mungkin kegiatan diseminasi. Nah, tapi kalau yang sekarang SKB-nya itu sebatas wawancara. Nah, itu nanti yang mungkin tantangan juga untuk teman-teman gimana bisa menjawab pertanyaan dengan aman ya dari rekan-rekan penguji yang biasanya 2 orang sih, Bapak Ibu pengujinya itu untuk wawancara. Nah, mungkin sebelum kita mulai kita ini kali ya share sebentar. Saya mau share screen ini sih, Kahoot. Semoga bisa ya. Mungkin untuk teman-teman yang pengen langsung nanya lewat chat, kolom chat juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, Ya, santai Ah, Mas Isan ya sambilan ya. iya benar-benar. Nah, ini buat teman-teman kita biar nggak terlalu formal ya, karena khawatir nih, wah ini sampein kalau apa nggak sesuai nih sama yang diwawancara. Ya itu makanya kita disclaimer dulu. Nah, ini udah muncul belum ya, Mas Isan Baita? Udah Mas. sudah. Nah, kita ini aja kali ya, kahutan dulu. Nah, buat teman-teman yang joinnya lewat apa, lewat laptop, mungkin bisa pakai handphonenya. Kita coba isi Kahoot tentang moderasi beragama, yang simpel-simpel sih. Boleh ikut nggak, Mas? Janganlah, ntar Mbak Ita Oh ya. lolos lagi. Oh Takut jadi iya. media nanti statistisinya. Silakan ya teman-teman ya, yang ini join di Kahootnya. Nanti kita sekalian bahas ini aja. Sekalian bahas sedikit terkait moderasi beragama. Tipis-tipis. Nah mungkin sambil nunggu nih, ini masih 3 orang, 4 orang bertambah terus. Izin ini juga sedikit sharing juga bahwa kalau di saya di Badan Litbang dan Diklat waktu wawancara terkait keindonesiaan dan kebangsaan, sistem kebangsaan dan keagamaan ya, itu malah unsur-unsur moderasinya sedikit. Nggak tahu karena memang belum ada kisi-kisinya di tahun lalu, karena moderasi kan sebenarnya termasuk barang baru juga ya. Eh, tapi lebih mendalam terkait pengetahuan keislaman, karena kebetulan saya pribadi beragama Muslim. Jadi itu ada beberapa hal terkait ini sih apa nilai-nilai pokok agama lah keagamaan yang ditanyakan seperti misalkan niat sholat sunnah misalkan, terus sholat apa yang tidak bisa dijamak, lebih kayak gitu sih. Terus ditanya juga terkait hadis. Nah itu kebetulan saya nggak bisa jawab karena saya nggak ngikutin FR sih waktu itu. Mungkin kalau yang punya FR bertebaran mungkin bisa jawab. Nah, terus disuruh juga nulis ini Al-Ikhlas sampai An-Nas. Nah, itu karena via Zoom, dulu suruh nulis di kertas, itu nanti dihadapin ke layar gitu terus pengujian nilai. Terus selanjutnya juga dites Al-Qur'an. Nah, ini kalau buat teman-teman yang muslim kayaknya sepengalaman saya kalau tes Al-Qur'an itu kayaknya hampir di setiap penyelenggaraan ada deh kalau tes membaca Al-Qur'an. Nah, itu teman-teman juga mungkin ya disiapin juga ya meskipun ngajinya nggak setiap hari gitu. Karena kalau itu kita agak ini juga pasti agak agak apa ya nervous mungkin ya. Nanti kan dari penguji disuruh membuka surat misalkan An-Naba atau surat apalah. Kalau kita gugup atau nggak terbiasa gitu, nggak disiapin, kita bingung tuh nanti nyari halaman suratnya. Itu kalau misalkan agak kelamaan, kayaknya itu jadi bahan penilaian juga bahwa oh, kayak ini anak nggak ngerti deh cara nyari surat-surat di Quran tuh kayak gimana. Karena kan kalau mungkin kita dari handphone kan gampang ya baca Yasin atau segala macam buat teman-teman Muslim. Tapi kalau dari Al-Quran kan agak kendala juga tuh. Nah itu biasanya disiapin. Kalau Al-Quran perangkat-perangkatnya itu disiapin. Konektivitas Zoom-nya disiapin sama tiloknya nanti tilok SKB-nya. Mungkin cukup ya. Ini kayaknya mungkin udah full ya. Kita mulai aja ya. Izin Mas Isan, Mbak Ita ya. Semoga lancar nih jaringannya buat Kahoot. Oke, 46 orang. Kita mulai. Nah, sharing SKB moderasi beragama. Nah, ini waktunya nggak banyak ya. Moderasi beragama dalam KBBI adalah
Nah, ini pengertian nih, pengertian moderasi beragama. Silakan. Ini kayak waktunya. Nah, kayak waktunya ini ya, kesingkatan nggak? Biar nggak Mungkin apa-apa Mas, nggak biar apa-apa nggak ya. pada Kita googling. singkat-singkat aja ya. Biar seru. Takutnya pada ketiduran nih. Nah, ini jawaban yang benar adalah penghindaran keekstriman. Nah, ini kalau dilihat di KBBI, bisa teman-teman buka KBBI di daring juga nggak apa-apa. Itu artinya adalah penghindaran keekstriman. Nah, ini masih banyak teman-teman yang membaca atau menjawab toleransi ya, meskipun sebenarnya jawabannya mirip-mirip juga sih antara kerukunan, menghargai sesama dan toleransi. Tapi kalau untuk khusus untuk kerukunan dan toleransi itu, kalau menurut eh, penjelasan ya dari teman-teman AK ataupun teman-teman peneliti yang di BRIN dan juga AK atau analis kebijakan di Badan Moderasi Beragama yang sebagian juga merupakan peneliti dulu ya, peneliti di Kementerian Agama bahwa kalau yang membedakan moderasi beragama adalah prosesnya. Nah, sementara kerukunan ataupun toleransi itu adalah produknya yang dihasilkan dari cara kita untuk bermoderasi di masyarakat. Nah, itu ya. Jadi yang lebih pas itu jawabannya penghindaran keekstriman. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling atas Aripo, Z, Mac, JP, dan Cheater. Wah, ini nama-namanya masih nama-nama normal nih. Biasanya kadang aneh-aneh. Lanjut nomor 2. Nah, di moderasi beragama ada indikator. Nah, kecuali ada 4 indikator sebenarnya. Ya, 20 orang menjawab benar ya, kerukunan. Nah, ini udah mulai membaik nih meskipun masih ada yang jawab banyak nih 8 orang penerimaan terhadap tradisi atau tradisi lokal. Nah, jadi buat teman-teman sekedar informasi bahwa di moderasi beragama itu terdapat 4 indikator ya. Yang pertama itu komitmen kebangsaan, lalu yang kedua itu toleransi, yang ketiga itu anti kekerasan, lalu yang terakhir itu penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal. Nah, kalau untuk kerukunan seperti tadi bahwa kerukunan dan moderasi beragama itu dua hal yang berbeda. Yang satunya proses, yang satunya hasil. Makanya kalau di Badan Litbang itu dia punya dua survei ya. Kita juga di Badan Litbang menjalankan kegiatan statistik sih. Eh, Pertama terkait survei moderasi beragama. Tadi mungkin yang sudah disebutkan oleh Mbak Ita ya bahwa Mbak Ita pernah jadi respondennya. Lalu yang kedua survei KUB atau kerukunan umat beragama. Nah, ini dua hal yang berbeda jadi. Di indikator kerukunan umat beragama itu juga ada sendiri, ada 3 indikator ya kalau di survei KUB ya. Itu berdasarkan peraturan eh, bersama menteri kalau nggak salah, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama. Itu. Kita lanjut. Nah, ini mengejar nih Mbak Salwa. Ini dari mana Mbak Salwa nih? Citer, Yosmek, dan Aziz. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nah, masih double points lagi nih. Teori biasanya. Berikut yang merupakan kata kunci moderasi beragama. Nah, di moderasi beragama ini ada 9 kata kunci ya, teman-teman. Nah, ini kecuali nih. Kira-kira yang mana? Ini bisa dijawab pakai logika sih. Nah, jawabannya ada 7 orang nih yang betul ya. Jawabannya adalah kemaslahatan kelompok. Nah, karena kecuali. Jadi, dari 9 nilai moderasi beragama itu salah tiganya nih berarti ada adil, berimbang, taat konstitusi. Sebenarnya beberapa lagi itu ya tadi bagian dari indikator moderasi beragama. Ada penerimaan terhadap budaya lokal, terus juga ada sikap anti kekerasan, terus juga ada toleransi. Nah, sebenarnya kalau kemaslahatan bangsa ini termasuknya benar jawabannya ya. Tapi karena di sini kemaslahatan kelompok, ini jadi salah, keliru. Karena kan moderasi beragama bukan buat beberapa kelompok ya, bukan buat beberapa umat atau etnis agama tertentu aja. Kita lanjut. Nah, Yos memimpin nih sekarang. Wah, Bang Yos. Lanjut. Nomor 4, nih saya agak banyak nih. Pengamalan keagamaan bisa berlebihan atau ekstrim jika melanggar 3 hal berikut kecuali. Nah, ada hal-hal yang nggak boleh dilanggar. Maka akan disebut ekstrim kalau kita melanggar kecuali. Nah, jawaban yang betul adalah nilai pokok agama ya.
Nah, ini ada tiga hal sebenarnya kalau dalam buku moderasi beragama. Nanti mungkin bahan bacanya ini ya, kita share juga nanti di kolom chat. Itu ada buku moderasi beragama karya Pak LHS ya, menteri dua menteri sebelum sekarang ya. Pak Lukman Hakim Saifuddin itu di situ menuliskan bahwa ada tiga hal yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar itu maka kita beragama secara ekstrim. Yang pertama itu nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah kesepakatan bersama, yaitu mencakup undang-undang, tentang undang-undang yang pasti otomatis disepakati sebenarnya secara bersama ya oleh perwakilan rakyat ya, oleh DPR di Senayan sana. Lalu yang ketiga ketertiban umum. Nah ini ya menyangkut apa? Menyangkut kondusivitas kita bermasyarakat lah, bernegara, bersosialisasi dengan tetangga dan lain-lain. Nah, yang boleh untuk berlebihan ya ini nilai pokok agama karena nilai pokok agama ya kita menjalani sendiri. Jadi kecuali yang nggak boleh berlebihan, nilai-nilai agama yang nggak boleh berlebihan adalah nilai-nilai agama yang masih sebatas tafsir dan itu bukan merupakan pokok-pokok agama ya, bukan merupakan ideologi kita eh, terkait ketuhanan dan lain-lain. Tapi yang masih bisa diperdebatkan, yang masih menunggu mungkin keputusan atau fatwa-fatwa, nah itu tidak boleh baru kalau berlebihan sampai debat, sampai mungkin membuli ataupun jadi bermusuhan, apalagi sampai bersikap dengan mengedepankan kekerasan ya. Lanjut, nanti sharing-sharing laginya mungkin di akhir ya, setelah ini, setelah kuis. Nomor 5, peraturan yang mengatur tentang penguatan moderasi beragama. Nah, jadi di Kemenak ini sekarang sudah ada penguatan moderasi beragama yang diatur secara sah. Jadi moderasi beragama bukan hanya sekedar masukan ataupun tagline aja. Nah, ini perpresnya adalah Perpres nomor 58 tahun 2023. Nah, ini mungkin bisa khawatir nanti ditanya ya, barangkali nanti ditanyanya teori, sekedar untuk pengetahuan. Ini perpresnya adalah Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, yang mana sebelumnya sebenarnya eh, concern kita di Kementerian Agama, terutama di Badan Moderasi Beragama ini adalah pengarus utamaan. Tapi karena dinilai pengarus utamaan itu sudah kuat, sudah ada pondasinya, maka berubah menjadi penguatan. Itu pun ter ini ya tertuang dalam Renstra ya, Rencana Strategis Kementerian Agama di 2020 sampai 2024 yang lalu. Itu di mana salah satu program prioritas dari Gusmen ketika itu adalah penguatan moderasi beragama yang melalui pelatihan, melalui eh, sosialisasi dan lain-lain. Kita lanjut nomor 6. Nah, ini logika ya, sebenarnya banyak di YouTube-YouTube sih. Sikap yang menunjukkan toleransi adalah, nah jangan terjebak nih, karena pilihan-pilihannya hampir ada yang benar juga, tapi lebih pas ke indikator yang mana. Toleransi kah, komitmen kebangsaan kah, atau indikator yang lain. Nah, ini ya, kata kuncinya dari toleran adalah menghargai ya, menghargai perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Kalau untuk yang biru nih, mengajarkan budaya memaafkan, itu sebenarnya bukan kata kunci utama dari toleransi karena di sini ada kata-kata emosi dan kekerasan. Yang ini adalah sikap anti kekerasan kalau yang biru lebih tepatnya. Oke, kita lanjut. Bang Yos masih memimpin nih. Sikap yang menunjukkan anti kekerasan. Nah, ini baru anti kekerasan. Wih, keren. Ini banyak yang benar ya. Hanya dua orang nih yang keliru mungkin salah klik karena buru-buru atau ini sambil tiduran nih. Nah, ini jawaban yang betul adalah yang kuning ya, mencegah anak untuk membuli temannya yang berbeda suku. Karena kekerasan yang dimaksud di sini sebenarnya bukan hanya kekerasan fisik ya teman-teman ya, tapi juga kekerasan verbal salah satunya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Kalau memang ada masalah ya silakan didiskusikan dan diselesaikan secara musyawarah mufakat ya sebenarnya ya. Dan kalaupun memang teman kita ataupun saudara kita ada kesalahan ya lebih baik kita memaafkan dibanding kita membalasnya gitu. Apalagi kalau kasus kayak yang viral kemarin tuh mungkin teman-teman ngikutin juga ya yang
apa sih anak SMA di Surabaya kayaknya ya, yang orang tuanya malah nyuruh apa persekusi gitu, nyuruh sujud terus gonggongan akhirnya ditangkap juga ya. Nah itu nggak boleh teman-teman ya, kita harus hindari itu. Nah lanjut dulu, sikap yang menunjukkan komitmen kebangsaan kecuali. Nah ini ya, jawaban yang betul adalah yang hijau ya, karena kecuali ya. Ini kan indikator terkait komitmen kebangsaan. Kalau menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila udah pasti tuh, wajib tuh. Udah bukan sunnah muakkad lagi. Bangga akan keragaman Indonesia udah pasti. Nah, ini juga tidak memilih pindah ke warga negaraan meskipun ada kesempatan. Nah, ini karena tidak memilih ya, artinya kan cinta terhadap Indonesia ya. Ini sebenarnya ada di salah satu butir pertanyaan di kuesioner moderasi beragama deh di tahun 2022 yang memang waktu itu dikerjakan juga oleh di Badan Litbang dan Diklat. Jadi ya seburuk-buruknya negara kita, negara Konoha, ya selagi kita masih bisa bermanfaat untuk sekitar ya kita bareng-bareng lah untuk bisa eh, meningkatkan kemajuan ya di negara kita ini ya. Pun itu idealis sih, karena kan ini jawaban-jawaban jawaban idealis ya, bukan jawaban eh, bukan jawaban yang realistis gitu. Nanti kalau jawaban realistis malah nilainya minus. Ini sebenarnya kayak saya waktu di 2019 waktu wawancara, sebenarnya saya termasuk yang kecil nilai wawancaranya tuh Mbak Ita tuh dan Mas Isan, karena saya jawabnya itu realistis. Waktu itu ditanya terkait HTI. Teman-teman tahu kan ya HTI ya, organisasi HTI Hizbut Tahrir Indonesia yang waktu itu entah udah dibubarkan atau baru wacana sih. Nah, waktu itu gimana terkait pembubaran HTI, setuju nggak? Ya kalau waktu itu sih saya jawab kalau memang melanggar hukum ya harus untuk dibubarkan. Tapi kalau misalkan sebatas itu pembubaran karena perbedaan pendapat, sudut pandang lewat diskusi-diskusi, lewat seminar-seminar ya baiknya ya diselesaikan lewat seminar juga gitu, dilawan lewat seminar juga. Jadi jangan asal dibubarkan atau dibungkam aja. Itu kayaknya malah kurang bagus sih. Jadi jawabannya harus harus jelas. Kalau memang nggak menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila berseberangan, ya itu harus bubarkan. Itu karena mengancam karena waktu itu. Itu makanya nilai saya kecil. Cuma waktu itu kebantu sama CAT psikotesnya. Karena waktu itu kan masih tiga tahap ya, tiga bagian ya Mbak Ita ya. Wawancara statistik, terus wawancara yang kebangsaan keagamaan sama sama CAT psikotes. Nah itu sih. Oke lanjut dulu. Kayak masih ada beberapa soal. Oke, nah menerima tradisi siraman dalam prosesi pernikahan merupakan salah satu bentuk sikap. Nah, ini nggak tahu nih, siraman itu ada ya di tradisi Jawa ya. Untuk teman-teman yang mungkin eh, tidak berasal dari Jawa. Biasanya orang tua sih, kalau orang tuanya kolot-kolot nih masih minta nih. Adatnya adat Jawa atau adat apa, tapi ada prosesinya. Nah, ini ya, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ini lebih pas ya dibanding toleransi ataupun indikator-indikator lainnya karena siraman dan lain-lain merupakan prosesi adat yang itu merupakan bagian dari budaya lokal. Yang kebetulan ini adalah budaya-budaya dari suku Jawa. Lanjut. Nah, sikap seseorang yang moderat ketika menemukan sesajen. Nah, ini pernah viral nih kalau nggak salah waktu itu. Beberapa tahun lalu nih. Kira-kira orang moderat harusnya ngapain kira-kira? Kalau waktu itu kayak sempat viral videonya itu yang diklarifikasi sama menterinya waktu itu siapa ya? Menteri Jawa Timur ya. Hovifah kali ya. Ya itu ditendang terus direkam ya. Nah itu nggak tahu dari teman-teman dari agama mana. Nah yang paling moderat adalah membiarkannya selama itu tidak mengganggu kan, tidak mengganggu keimanan kita. Itu merupakan bagian dari tradisinya teman-teman di sana di Bromo, suku Tengger mungkin ya. Nah itu jadi tidak perlu juga kita nyari siapa yang ngeletakin di situ karena mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kita.
apalagi kalau sampai dibuang. Karena ya yang menaruh mungkin bukan umat Muslim gitu. Kalau umat Muslim mungkin bisa kita ajak diskusi gitu, kenapa ditanya kan. Juga jangan mengedepankan emosi juga. Lanjut, ini kayak masih ada singkat-singkat lagi, 5. Bang Yos masih memimpin nih. Moderasi beragama sama dengan moderasi agama. Nah, ini Nah, silakan tapi dia tentukan memang benar atau membedakan. tidak nih. Apakah sama moderasi beragama dan moderasi agama? Nah, jawabannya salah ya atau tidak ya? Beda antara moderasi beragama dengan moderasi agama. Ini yang berulang kali sebenarnya dari sejak Menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin ini ditekankan bahwa kalau agama itu sudah selesai, jadi tidak perlu lagi dimoderasi, tidak perlu lagi ada proses-proses penyesuaian, kita mencari titik tengah itu tidak perlu lagi karena agama sudah jelas, masing-masing berdasarkan nilai pokok-pokok agama masing-masing 6 agama yang ada di Indonesia. Silakan ya masing-masing menjalani keyakinannya. Nah, tapi kalau moderasi beragama ini yang diatur adalah prosesnya, proses beragama setiap orang yang terkadang atau mungkin beberapa orang tidak apa ya, tidak sesuai menjalankan agamanya. Nah, itu jadi yang harus dimoderasi atau yang harus diatur agar tidak terlalu ekstrim, baik ekstrim kanan yang kalau dalam agama mungkin konservatif ya, maupun ekstrim kiri yang terlalu liberal. Nah, itu. Bang Yos masih memimpin. Kita lanjut lagi. Nah, ini kira-kira ini betul atau salah nih? Mengkafirkan saudara yang agamanya sama karena berbeda paham keagamaan adalah contoh beragama yang berlebihan. Nah, ini tetap mayoritas ya menjawab betul ya. Karena ya ini lagi-lagi paham keagamaan itu kata kuncinya ya. Paham keagamaan. Sebentar. Kata kuncinya adalah paham keagamaan. Jadi, ini bukan nilai-nilai pokok agama, tapi hanya tafsir saja, hanya pemahaman saja yang terkadang penafsiran tiap orang beda-beda. Apalagi buat kita, mungkin teman-teman statistisi ya, tanpa mengecilkan ini ya pengetahuan keagamaannya ya. Ada pihak-pihak lain yang mungkin lebih berwenang seperti MUI atau lembaga-lembaga lain yang lebih pas untuk menerjemahkan ya ayat-ayat atau pesan-pesan keagamaan gitu. Tapi kalau hanya sebatas paham keagamaan ini termasuk yang berlebihan. Contohnya apa ya? Mungkin teman-teman boleh deh kalau ada yang ini boleh di-unmute. Bisa nggak yang ngasih satu contoh gitu kira-kira? Karena kan ini nanti wawancara ya. Gimana kita pinter beretorika nih nanti. Boleh satu orang unmute teman-teman. Eh, ada nggak kira-kira yang bersedia unmute ngasih Ayo, contoh ayo gitu? Saya Kak, teman-teman. Oke, Wah, ada siapa dulu Fajri. nih? Oh iya, Mas silakan. Fajri. Mas Fajri. contoh beragama yang berlebihan tuh seperti kita sholat aja tapi tidak kerja gitu, atau melihat melihat orang tidak sholat langsung kita bilang kafir gitu. Kan kita kan tidak tahu bahwasanya di akhir hidupnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi sebagai orang yang moderat kita seharusnya tuh lebih, kalau ada orang yang salah lebih kita ajak gitu loh. Kalau ada orang yang bertentangan dengan kita jangan langsung mengejudge gitu. Kalau itu tidak sesuai dengan 4 indikator keberhasilan moderasi beragama tersebut. Begitu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih nih eh, pandangannya, pendapatnya Mas Fajri. Mas Fajri, formasi di Satker mana Mas Fajri? Saya Kementerian Agama itu apa tuh? Bengkulu, Oh, Kanwil Bengkulu. Bengkulu, Kak. Wah, Kanwil atau Kan Kemenak nih? Kalau Saya di Kanwil, kalau di formasi Kanwil, kayaknya Bengkulu. Kanwil Mas, nggak ada yang kan Kemenak. Oh, Kanwil nanti ketemu nanti ada statistisi kita ada Mbak Vina sih kalau di Kanwil, namanya Vina Nurmita. Nah, kalau Mas Harul itu kan Kemenak ya, Mas Isan ya? Kan Kemenak dulunya, Kan tapi Kemenak katanya ya. udah Udah pindah pindah atau ya. iya, Heeh. nggak tahu pindah kemana. Udah mutasi dia. Iya, udah ngeduluin ya. Kayak pindahnya ke ini IKN kayaknya. Nah, itu makasih Mas Fajri tadi ya, sharing-sharingnya. Betul, teman-teman ya. Kalau masih sebatas tadi paham keagamaan yang masih debatable, itu ya jangan kita terlibat dalam perdebatannya. Sikap kita ya sudah menghormati aja, membiarkan aja gitu. Contoh misalkan,
Ini sebenarnya debatable juga sih. Kalau mengucapkan ini deh, Natal ke teman-teman keagamaan agama Kristen ya, dan Protestan itu kan sering tuh pasti jadi perdebatan tuh. Pasti itu jadi agenda rutin di tiap ini deh, di medsos di tiap mau Natal ya, apalagi ini kan mau Desember ya. Nah, itu juga salah satu bentuk eh, apa ya? Salah satu bentuk tafsir sebenarnya kan. Tapi kalau memang kita tidak setuju ya udah kita nggak perlu mengkafirkan gitu atau tidak perlu eh, apa ya menjudge ini salah atau lagi sampai membuli untuk teman-teman kita terutama teman-teman saya yang Muslim yang memilih untuk ini ya memilih untuk mengucapkan misalkan karena ada saudaranya mungkin seperti itu. Lanjut dulu ya. Ini kayak ada tiga lagi deh. Wah, ini Bang Yos masih konsisten nih. Bang Yos, wah. Bang Yos nih di Jakarta sih kalau dulu nih. Nggak tahu nih kalau Bang Yos ini di mana nih. Lanjut ya. Nomor 13. Nah, meminum minuman haram menurut ajaran agama. Karena ditawari oleh sahabat yang berbeda agama adalah sikap moderat. Atau bukan nih kira-kira. Nah, ini ada satu orang nih. Siapa nih kira-kira nih? Masih salah pencet nih kayaknya. Ya betul, jawaban pasti bukan ya. Ini bukan merupakan sikap moderat. Karena ini sudah merupakan ajaran pokok-pokok agama. Sudah jelas hal-hal apa saja yang diharamkan kalau di untuk teman-teman sesama muslim ya, di teman-teman muslim. Jadi tidak ada pembenaran gitu. Karena kan ya kalau kita tahu lah, mungkin lingkungan kita Gen Z ataupun yang milenial-milenial kadang kalau makan babi dia haram. Tapi kalau misalkan mungkin minum minuman alkohol ya masih oke lah, apalagi sama teman-teman. Nah itu tetap nggak boleh ya. Itu bukan sikap moderat gitu. Itu bukan sikap kita yang berada di tengah. Kalau dia teman kita yang berbeda agama mau minum ya silakan gitu. Kita ya eh, nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Kita pesen yang lain atau apa. Oke, lanjut dua lagi. Tanggung. Nah, ini masih true or false. Contoh beragama yang melanggar ketertiban umum. Nah, ini gambar ini kira-kira beragama yang melanggar ketertiban umum gak nih? Lagi sibuk-sibuknya, lagi padat-padat jam pulang kerja kali ya. Nah, betul ya. Ini contoh kegiatan beragama yang melanggar ketertiban umum karena beda. Kalau kita kondisinya mungkin sholat Jumat yang memang sudah rutin, sudah ada izin, sudah ada koordinasi untuk menutup jalan, untuk dialihkan ke arah lain ataupun hari-hari besar keagamaan itu oke. Tapi kalau tiba-tiba sendiri gelar sejadah, nah itu kita harus tanya dulu tuh, itu kira-kira kenapa? Itu kalau kita browsing di Google banyak sih beberapa yang kayak gitu ini. Saya juga kebetulan cari di Google, ada aja ternyata fenomena-fenomena kayak gitu. Nah, wih, wah Bang Yos kegeser nih sama Mbak Salwa. Aduh, Bang Yos nih udah kalah kayaknya nih. Sementara nih kita lihat soal terakhir. Contoh beragama yang berlebihan. Nah, ini kira-kira gambar ini contoh beragama yang berlebihan nggak ya? Ada satuan pengamanan yang mengamankan gereja. Nah, betul ya. Jawabannya adalah tidak atau false. Karena ini merupakan salah satu kalau di Polri ya mereka kan menjalankan ini ya menjalankan tugas ya. Salah satu bentuk komitmen ya kebangsaan juga untuk keutuhan Indonesia gitu karena kita kan nggak tahu ancaman-ancaman apa yang menimpa atau mengejar ya di rumah-rumah ibadah gitu karena kan kita tahu sendiri lah di beberapa kasus itu ada lah istilah bom di tempat-tempat ibadah lah. Tidak hanya gereja, mungkin di tempat-tempat ibadah lain, terutama ketika hari besar. Nah itu jadi teman-teman Muslim memang yang ditugaskan jelas ada suratnya, ada dilindungi oleh hukum, yaitu silahkan gitu untuk ikut menertibkan. Nah itu selesai teman-teman soal terakhir. Kita tinggal lihat tiga besarnya nih. Wah ada Mas Ajis, peringkat tiga. Wah, ada Bang Yos nih. Nggak bisa mengejar nih Bang Yos. Yang pertama, Mbak Salwa ya. Selamat nih, Mbak Salwa, Bang Yos, Mas Ajis. Nah, ini tapi ada hadiahnya nggak Mas Isan ini kira-kira? Belum dikoordinasiin ya sama panitia ya?
Ntar Nggak ada, didiskusiin dulu kali iya ya. belum belum masuk revisi RKKL kayak ini. Belum masuk, Mas. Nah, jadi itu sebenarnya untuk pemahaman teman-teman ya. Jadi eh, mungkin bahan sharingnya itu sih dari poin-poin tadi, dari beberapa pertanyaan tadi. Nanti silakan teman-teman kembangkan lagi. Jadi nanti karena ini sekali lagi wawancara, ya selain pengetahuan teman-teman terkait teori, tapi teman-teman harus bisa mengkomunikasikan juga. Nah, itu nanti mengkomunikasikan ke penguji itu yang juga bagian dari penilaian gitu. Khawatir ada penilaian terkait yaitu terkait penyampaian ataupun komunikasinya. Kalau kita tahu teorinya tapi nggak bisa menyampaikan dengan baik, dengan tertata, dengan terukur, nah khawatirnya nanti yang kita sampaikan juga tidak maksimal ya meskipun benar. Nanti sama satu lagi terkait bahan-bahan bacaan, nanti saya ini deh kami share juga ya di di chat bisa nggak sih? Mas Isan ini bisa ini nggak ya? Eh, Kirimnya cuma bisa kirim link ya? Atau bisa dokumen juga? Kayaknya bisa dokumen, Mas. Dokumen bisa ya? Iya, Nah, mana ya? file ya, file bisa. Tentang nah, buku saku moderasi, konsep dan sosialisasi perpres. Nah, itu ada 3 bahan bacaan teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman bisa baca-baca, pelajari lebih lanjut. Eh, Mungkin ada satu lagi deh ini yang lebih lengkap, buku moderasi beragamanya. Nah, itu nanti silakan teman-teman download, sudah ada di kolom chat untuk bahan bacaan teman-teman karena meskipun lewat wawancara ya pastilah kita seenggaknya teori sebagai dasar, sebagai pondasinya kita harus pegang juga, terutama itu 4 indikator moderasi beragama tadi ya. Karena eh, saya rasa kalau yang terkait dasar seperti indikator tadi seharusnya teman-teman Bapak Ibu penguji itu tahu sih. Jadi khawatir di lebih spesifik ke situ. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lah dan bisa memberikan contoh ya kalau terkait wawancara mungkin. Karena kan nggak mungkin pertanyaan sederhana-sederhana ditunjukkan gambar kayak tadi ya. Mungkin sementara itu Mas Isan. Ini maaf nih Mbak Ita, ternyata lama juga. Oke, Oh, Mas. Mas, seru. Menarik, Makasih ya menarik soalnya. teman-teman. Nanti silakan kalau mau diskusi ya. Ya, oke, oke. Kita mungkin nambah-nambah waktu dikit soalnya ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang berulang, kayaknya agak penting tuh. Ini kalau kalau untuk contoh tes praktek kerja tuh kayak gimana? Apakah mungkin ada praktek dengan aplikasi atau disuruh bawa laptop apa komputer gitu? Mungkin ini yang jawab mungkin Mbak Mas Lava ya, Mas Lava. Pengalaman Oke, kemarin. oke Mas Isan, terima kasih. Iya terkait praktek kerja, kalau kita lihat di surat edarannya sih nggak ada Mbak Ita ya, konfirmasi ya? Ada sih Mas wawancara apa praktik kerja ada di surat dari Bukan CAT? Oh, tapi praktek kerja bukan itu CA. bukan moderasi beragama ya? Itu sikap ini ada lagi satu lagi Mas. Praktik sikap kayaknya ya. Oh, nah itu maksudnya apakah itu praktek kerja yang dimaksud adalah praktek kerja yang berkaitan sama bidang statistik atau enggak ya? Kalau enggak sebenarnya ya kita kayak wawancara umum ya, Kalau di sini tuh tertulis praktik dan sikap kerja berperspektif moderasi moderasi kan? beragama. Nah, Aha. itu sih khawatirnya praktek kerjanya praktek kerja sebenarnya ditanya-tanya terkait moderasi juga tapi lebih aplikatif gitu, lebih Oke, implementatif oke. di lingkungan kerja kita nantinya. Kalau ada kasus gini kita sebaiknya langkah apa yang diambil? Ya itu mirip-mirip kayak pertanyaan wawancara kebangsaan keagamaan yang saya rasain sih mungkin di 2019 ketika misalnya ada kasus HTI atau ada di lingkungan kerja kita ada yang kena kasus A, langkah kita sebaiknya apa kira-kira? Nah, kalau yang saya pahami sih itu ya. Tapi kalau terkait statistik, sepemahaman saya itu CAT semua dan CAT itu dari BKN, bukan lagi dari ini Mbak Ita ya, bukan dari Kemenak lagi ya. Hmm. Kalau dari Itu Kemenak, masih ah, masih sedikit rancu sih. Mungkin tambahan buat pengalaman teman-teman. Kalau di kita kan dulu wawancara aja ya, Mas ya. Cuma ditanya aplikasi apa itu kan yang bisa kita gunakan gitu kan. Saya sebutin nih aplikasi statistik yang biasa saya pakai dan biasa saya gunakan. Nah, saya juga sama nih sama kayak kakak-kakak cari searching gitu ya, teman-teman yang sebelumnya udah lulus apa aja sih apa namanya yang ditanyain gitu ya.
Nah, di tahun yang 2019, Mas, di situ masih ada praktik kerja yang apa namanya terkait dengan statistik. Mungkin kita nggak tahu nih, ini praktik kerjanya terkait dengan moderasi atau statistik. Mungkin teman-teman buat gambaran aja, kalau yang di tahun 2019, praktik kerja yang berhubungan dengan statistik itu mereka tuh diminta untuk apa namanya uji praktek analisis regresi. Kemudian disuruh buat Google Form. Terus uh, ada juga disuruh presentasi dalam bahasa Inggris. Waktu wawancara juga saya sempat diminta seperti itu terkait saya kalau nggak salah mempresentasikan terkait dengan profil agama di Indonesia. Itu juga mungkin bisa jadi gambaran kakak-kakak di sini. Kemudian apa lagi ya? Terkait apa lagi ya? Mungkin ya itu sih terkait dengan praktik-praktik kerja di tahun 2019. Tapi nggak tahu nih untuk tahun ini apakah praktik kerjanya seperti itu atau yang tadi yang seperti disebutkan oleh Mas Rafa lebih kepada moderasi. Tapi untuk jaga-jaga ya bolehlah kakak-kakak untuk mempelajari sedikit terkait dengan praktik kerja. Khususnya mungkin kakak-kakak yang di Kementerian Agama itu mungkin bisa sedikit mencari terkait dengan profil yang ada di Kementerian Agama tadi, terkait dengan profil agama di Indonesia, kemudian profil jamaah haji juga untuk teman-teman di PHU juga itu mungkin bisa di searching-searching aja sih. Seperti itu. Gitu aja. Itu aja sih tambahan dari saya Mas Alfa. Itu di tahun 2019 ya, kakak-kakak belum tahu nih di tahun ini seperti apa. Iya bener, bener banget. Soalnya kan kalau kalau tahun ini tuh SKB Cat itu penilaian 50% kan istilahnya informasi statistikanya. Berarti kemungkinan besar ada, mungkin kalau prediksi saya mungkin ada, tapi nggak sebanyak waktu kita. Waktu kemarin kan kita ditanya ditanya dari pengumpulan data, kayak gitu kan, lebih ditanya. Tapi kalau soal praktik kerja yang langsung disuruh data kayaknya enggak deh. Kalau saya kemarin enggak. Iya, di tahun 2022 enggak ya berarti Mas? Iya. Ya, Enggak. itu di tahun 2019 sih saya waktu itu nanya ke Kak siapa ya lupa. Oh, berarti 1 tahun di atas kita ya, Mbak Ita ya, yang Ya, praktek kerja satu masih ya? tahun. Iya, sebelum COVID, sebelum era COVID. Nah, kalau sebelum COVID, setahu saya karena waktu itu offline masih ya. Nah, itu teman saya kebetulan prakom, peranata komputer, itu memang ada praktek kerja dan itu langsung dia jadi dihadapkan di komputer atau di beberapa media lah, ditanya ini kira-kira namanya apa, buat apa, mengoperasikannya kayak gimana gitu. Nah, kalau sekarang masih menggunakan apa ya, daring ya lewat Zoom, kita nggak tahu juga sih. Tapi benar kata Mbak Ita, untuk jaga-jaga tetap dipelajari aja. Jadi teori-teori yang ada di bahan baca nanti terkait apa tes CAT statistiknya, ya itu digali lagi lah untuk gimana mengoperasikan atau apa. Dan ini sih kalau eh, saya waktu itu sempat ditanya juga terkait ini kegiatan statistik apa yang pernah dilakuin gitu sebelum masuk di Kemenak. Gitu ya paling simpel sebenarnya ngejelasin ini sih, ngejelasin skripsi atau tesis ya buat teman-teman yang udah S2 yang memang berhubungan dengan kegiatan statistik tuh mulai dari penyelenggaraan perencanaannya, terus pengumpulan data, pengolahan sampai yaitu penarikan kesimpulan dan diseminasinya. Paling itu sih tambahannya, Mas Isan. Oke, terima kasih Mas Lava dan Mbak Ita. Mungkin kalau lihat dari pertanyaan kan pertanyaan berulang semua ya. Berarti udah cukup kayaknya. Nah ini Mas, ada yang ada bertanya dong. link bahan belajarnya udah diupload belum sih? Mas Lava pengen Kalau ngupload kemana? di kolom chat udah ada belum ya? Oh berarti belum masih loading Oh, kayaknya. astagfirullah, iya. Enggak, belum di-send ternyata. Udah pada nungguin lagi. Maaf, Oke maaf ya, guys. tunggu ya teman-teman. Mungkin itu aja ya Mas kali ini. Isan, mau nanya dong. Oh iya ya, kenapa? Dari Mas Henry. Iya, ini wah seru banget ya. Sebelumnya maaf ya jadi motong pembicaraan. Aku resen dari tadi nge-lag nggak bisa-bisa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Isan, Mbak Liti, sama Mas Lava yang tadi aku juga udah apa apa melihat berbagai
apa informasi yang pengalaman yang pernah yang dikasih yang sebelumnya ya. Jujur li, eh ini juga pengalaman pertama ya, bisa lulus sampai SKB Kemenak kayak wah banget ya kan, karena ditanya emak, saudara ya kan, kayak semangat banget gitu ya untuk kita bertanding lagi di SKB ini. Mungkin eh, mungkin beberapa pertanyaan satu aja sih Mas. Di statistik kan kita kan nanti ada SKB CAT, ada praktek kerja, wawancara termasuk pengalaman kerja yang terakhirnya wawancaranya moderasi beragama. Di yang biasanya yang ditanyain di grup kita kan, aku juga masuk grup ahli statistik pertama di Kemenak yang 2024 tuh Mas, yang banyak yang lolos di situ. Mungkin pertanyaan pertama adalah nanti ketika ditanya praktek kerja itu, apakah biasanya kita disiapin Excel atau kita langsung cari data, banyak data, min data, atau hanya sekedar alur prosesnya? Kalau pengalaman Mbak Lati sama Mas Lava itu lebih ke situ sih. Atau nah, dan statistiknya itu apakah kita di dasarnya aja atau sampai ke dalamnya gitu, kayak statistik regresi, regresi sederhana, atau cuman kayak mencari data, banyak data dan menyajikan data seperti itu sih Mas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja Mas Mas Lafan dan Mbak Laiti. Ya izin Mbak Ita duluan ya, Mas Andri ya. Ya itu sih lagi-lagi sebenarnya kalau praktek kerja kita nggak bisa ini ya, nggak bisa eh, apa nih mendului keputusan lah karena Iya. sebenarnya nanti info dari kalau di saya ya di internal di Hmm. Badan Moderasi Beragama atau Badan Litbang itu nanti akan ada surat lagi sebenarnya terkait teknis SKB-nya itu info ya ini Hmm. apakah nanti surat itu jadi beredar atau enggak, kalaupun beredar kapan itu belum tahu karena Hmm. ini juga masih simpang siur kalau ditanya ke teman-teman kepegawaian yang lain. Hmm. Itu masih ada katanya Hmm. praktek kerja. Jadi disiapin lah nanti Ya. teman-teman infonya nih katanya disiapin lah teman-teman JF yang atau jabatan fungsional statistisi yang udah senior nanti barangkali diminta untuk jadi penguji gitu. Tapi ya itu selama belum ada surat edaran lebih lanjut ya kayaknya sih tetap disiapin aja. Nah, untuk arah praktik kerja kayak gimana ya itu kalau pengalaman saya itu nggak ada Hmm. sih dikasih Excel terus atau SPSS Iya. ya Oh, oke. ataupun apa Lisrel. Ya, Nah, itu ya. saya juga waktu itu takutnya gitu, apalagi waktu itu laptopnya kentang gitu kan, buat download SPSS saya nggak bisa. Itu yang bajakan lagi. Oke, Jadi Mas. ya kita Nah, nggak Mas, nggak ini kalau nggak nyiapin. kalau sepilnya sebenarnya yang dibutuhkan nantinya ya ke depannya nih di Kementerian Agama nih. Maksudnya statis apa jabatan statistik apa yang diperlukan di Kementerian Agama? Nanti kayak misalkan di bidang Mas nih, apakah nanti kerjaannya kayak ngurusin perihal menyajikan data sampai proses, atau kita hanya ada nih di bidang tertentu hanya mengumpulkan data bidang A, terus di bidang B proses, bidang C implementasi, atau kita setiap unit kerja itu punya proses masing-masing statistik, karena kan banyak bidangnya tuh Mas, termasuk kan salah satunya Mas Lava bidangnya Balitbang gitu sih. Mungkin nanti bisa Gimana Mas? ditambahin dari Mbak Ita sama Mas Isan ya. Oke, Kalau siap. di saya pribadi, untuk bidang statistik yang lebih spesifik ya, misalnya menyangkut pembagian tugas atau pembagian kerja ya, itu kalau yang saya rasa sih itu sebenarnya gimana ngomongnya Mbak Ita, Mas Isan? Ya realitanya nih ya, kalau realita di saya Iya, di Badan iya, Litbang siap Mas. itu belum ada memang. Jadi ya kita Mhm. menyelenggarakan kegiatan statistik, yaitu sebenarnya sendiri di masing-masing bidang. Misalkan saya ini kan kebetulan di Mhm. sekretariat, spesifiknya lagi di bidang keuangan nih. Itu Ya. malah nggak nyambung. Jadi sebenarnya kayak di institusi eselon 1 Badan Litbang, itu punya beberapa unit di bawahnya, unit eselon 2 itu nanti ada Puslitbang tentang Bimas Agama, ada Mhm. Puslitbang tentang pendidikan agama, ada Mhm. Pusdiklat eh, terkait teknis, ada Pusdiklat terkait administrasi dan mungkin di rekan-rekan satker-satker eselon 1 lain seperti Bimas Islam, Pendis, Itjen itu pun sama nanti ada satker di bawahnya dan itu memang masing-masing statistisi yang ada di tiap apa ya di tiap bagian itu belum dikelompokkan
pekerjaan spesifiknya apa, karena memang sekarang ini masih Hmm. jumlah statistisi di kita tuh masih kurang, terutama di Badan Litbang ya. Jadi hampir di tiap Oke. unit eselon 2 itu paling cuma ada satu atau dua statistisi aja sih. Jadi kalau ya cuma ada satu statistisi, ya itu mereka ya dituntut pengetahuan umumnya apa ya, ya tinggi lah, sapu jagat lah, dari mulai perencanaan sampai ya diseminasi gitu. Jadi ya ini kalau realitanya Oh, seperti itu sih Mas Andri sih. Jadi ya kita dituntut minimal tahulah secara umum pengetahuan-pengetahuan umum terkait tadi indikator-indikatornya indikator ya. yang mungkin Oke. di nanti muncul di CAT BKN-nya Mas, ya. Mas Lava, punten satu lagi Mas. Ini kan banyak juga yang nanya ke aku ya. Kan rata-rata kan di yang penerimaan statistik di Kemenak kan salah satunya juga dibukanya kan S1 Pendidikan Matematika, S1 Statistik gitu ya. S1, nah, nah banyak tuh yang nanya ke aku, Mas, kalau aku kan baru S1-nya Pendidikan Matematika ya. Dan kan belajar statistiknya mungkin agak lupa karena nah, mungkin kasih motivasi Mas, yang di sini semua mungkin yang jurusan pendidikan matematika ya, yang lagi berjuang atau yang benar-benar mengulang lagi mata kuliahnya gitu sih Mas Lava. Karena kan statistik mungkin tinggal mengulang-ulang aja ya. Gitu sih Iya, Mas iya, Lava. iya. Terima kasih. Ya mungkin boleh deh yang ini dulu, teman-teman yang lain komentar deh yang dari jurusan statistik. Saya jamin gak banyak ya di Kemenak. Jadi Mas, saya matematika Mas Andri nih, kalau Mbak Ita kan apa, matematika murni ya? ya, matematika murni. Mas Isan juga ya? Matematika Nah, murni, Mas. ya ini saya matematika pendidikan juga Mas Andri. Wah, berarti sama ya Mas ya? Iya, sama-sama Oke. menghindari JF guru ya, yang bisanya PPG ya. Iya, benar Mas. Nah, itu setahu saya kalau di Kemenak itu kenapa banyak teman-teman pendidikan matematika dan matematika murni, nah itu sebenarnya nggak masalah juga sih. Karena biasanya memang teman-teman apa ya, lulusan statistik itu mungkin mencarinya instansi lain yang kompetitornya itu nggak ada dari pendidikan matematika atau matematika murni gitu. Nah, jadi ya sebenarnya sama aja sih sebenarnya, nggak masalah. Malah kalau kita berbicara peluang ya tanpa mengecilkan eh, kehadiran teman-teman dari lulusan statistik, ya inilah peluang buat teman-teman pendidikan matematika sama alumni matematika murni gitu, bahwa ya kita juga bisa gitu. Karena kan semua bisa karena terbiasa ya. Nah itu ya dipelajari dulu, eh, kisi-kisi, bahan bacaan, bisa browsing-browsing, ikut kuis-kuis tuh, apa, tryout-tryout ya. Itu kan kalau Kemenak banyak tuh, Viracun, Viracun. Nah itu kalau ada tentang geostatistisi itu ya silakan ikuti aja, ataupun di website-website lain. Menurut saya sih, pengalaman saya memang, kalau saya nih pribadi nih, ini Iya. gini Mbak Ita sama Mas Isan, kalau disuruh milih sih, ya Ya. sebenarnya nggak peduli background jurusannya apa, tapi ya bisa berkolaborasi nanti di unit kerja itu untuk menyelenggarakan kegiatan statistik gitu. Oke, Karena oke. kalau di saya pribadi di Badan Litbang, tapi mungkin beda lah, atau pasti beda di unit-unit lain, itu kebanyakan kegiatan statistik itu masih dipegang oleh peneliti yang sekarang itu ada di BRIN. Jadi memang keterlibatan kita itu masih minim. Paling nanti dimintanya membuat Google Form. Ya salah itu Google Form. Kayaknya nggak usah statistik juga bisa tuh Google Form. Nah, terus nanti Oke, ini cleaning data, oke, cleaning link data. data. Nah, nanti kalau datanya udah kita cleaning, kita bantu cleaning, baru kita eh, kasih ke teman-teman peneliti yang ada di BRIN. Biasanya sih kayak gitu kalau pengalaman saya Hmm. pribadi gitu di Badan Litbang. Ya semoga sih di unit lain yang mungkin SDM statistisnya lebih mendukung, lebih mumpuni, bisa lebih ideal sih, bahwa kita membantu menyelenggarakan kegiatan statistik itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau di Badan Litbang begitu, seringnya dikerjasamakan dengan pihak luar. Jadi sebenarnya itulah teman-teman ya, motivasinya itu kalau mau lolos ya itu kejar ketertinggalan apa, teknisnya ya, keilmuannya dari teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya ya Oke. nggak susah juga, apa maksudnya ya bukan gampang, jangan disepelein, tapi ya nggak susah-susah banget sih. Karena Ya. saya yakin yang ngetes pun, karena SDM statistisinya masih terbatas, kalau nanti ada praktek kerja nggak bakal yang susah-susah Hmm. sih. Saya Oh kalau gitu disuruh Mas. pakai SPSS juga browsing. Ini Siap, teman-teman yang siap. lain juga sama. Kalau suruh pakai aplikasi buat apa, visualisasi paling Canva. Ya mungkin Ya jauh teman-teman ya yang Mas lain ya. ada lah, Power BI, terus Iya, mungkin oke. apa ya, waktu itu apa Mas Isan ya, teman-teman Kemenkes ya, nama aplikasinya ya.
Tableau ya, Tableau. Ya, Iya, Febri. Nah, Tableau. itu ya kayaknya sih, enggak sampai situ sih. Tapi kalau mau disiapkan lah, monggo gitu. Tapi kalau mau fokusnya strateginya nih, belajarnya yang Mm. fokus ke ini aja, biar lebih mendalami ke A aja, yang B, C nggak usah. Ya itu silakan juga. Strategi sih sebenarnya. Mungkin itu sih Mas Oke, Andri. Nanti Mas siap, Isan atau Mas Mbak Nova. Ita bisa nambahin nih di pengalaman Siap. unit kerja masing-masing. Ya, terima kasih Mas Nova. Baik. Izin menambahkan sedikit, ini di komentar ada eh, Mas Ari ya, kalau nggak salah upload terkait dengan kisi-kisi yang dibahas gitu ya. Ini seperti yang saya jelaskan, ini tuh termasuk dalam proses bisnis GSBPM. Ini persis banget indikatornya, poin-poinnya tadi subtahapan yang tadi saya sempat jelaskan, itu mungkin kakak-kakak bisa mempersiapkan untuk mencari terkait dengan GSBPM itu. Itu apa subtahapannya juga sudah dijelaskan terkait itu mungkin bisa dipersiapkan. Terus terkait pekerjaan statistisi di unit kerja saya sendiri, karena saya sendiri statistisi di Balai Diklat Keagamaan Jakarta lagi menunggu temen nih, karena kita lagi buka 2 formasi untuk statistisi. Semoga lebih ini lagi terkait dengan kegiatan statistik. Kalau saya memang dari hulu ke hilir itu alhamdulillah bisa saya handle. Karena kenapa bisa saya handle? Karena cakupan kita tuh masih sedikit. Jadi itu tergantung apa ya, satuan kerja atau unit kerjanya. Karena saya itu eselon 3 Balai Diklat Keagamaan Jakarta, di mana tugasnya itu masih kecil ya, lingkup kecil gitu ya. Itu paling saya hanya terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pelatihan, terus habis itu survei kepuasan masyarakat, itu sesuatu yang bisa dihandle sendiri dari apa perencanaan, pengumpulan data, pengolahan sampai dengan diseminasi itu apa namanya masih bisa dihandle sendiri, jadi masih masih gampang dan juga tidak butuh sebuah aplikasi khusus kakak-kakak, paling hanya butuh Excel atau kalau ingin infografis bisa pakai data wrapper atau yang lain sebagainya. Itu jadi kita jarang sekali bersinggungan dengan apa ya aplikasi-aplikasi statistik seperti R, terus eViews dan lain sebagainya. Jadi ya tidak terlalu sulit lah nanti kalau kalau pada akhirnya kakak-kakak semua lolos di SKB tahun ini. Seperti itu tambahan dari saya, mungkin dari Mas Ihsan ada yang ingin ditambahkan. Iya, terima kasih Mbak Leti. Sebenarnya ini udah lewat ya, udah jauh lewat ya. Tapi mungkin kita tutup aja kali ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen diskusi lebih banyak lagi, kan tadi udah di-share ya. Ada IG-nya Mbak Ita. Ntar Mas Lava juga nge-share IG tuh. Ya Nomor boleh. ya, nomorku juga. Ntar sebentar ya. Nah, mungkin Boleh, boleh. kesimpulan kita untuk Zoom sharing session kita siang hari ini, ya mungkin teman-teman perlu ingat kembali bahwa sebenarnya, oh ini ada satu tadi yang di-share sama Mas Ari ya. Itu bedakan ya antara statistisi terampil dengan ahli. Siapa tahu teman-teman itu yang ngelihat itu statistisi terampil tuh kisi-kisinya mirip, tapi ada bedanya. Bedanya itu di kalau nggak salah di statistisi ahli itu ada analisis analisis statistik, sementara kalau di terampil itu nggak ada. Jangan sampai teman-teman itu nggak pelajari analisisnya, jadi pelajarinya aja cuman apa ya pengumpulan data sampai diseminasi, tapi nggak ada analisisnya. Mungkin teman-teman nggak pelajari, jadi ribet juga ya. Nah terus, oh ya tunggu kami join ya. Amin amin. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga bisa maksimal di SKB nanti. Ingat juga tadi kata Mas Lava, nggak usah minder kalau misalnya kita jurusan matematika, ini nggak ada bedanya matematika statistik di sini nggak ada. Kita semua berangkat dari nol. Kalau kita bisa kejar yang statistik, ilmu ilmu yang jurusan statistika itu bisa kita kejar kok, nggak jadi masalah kok di sini. Kayaknya kalau di satker saya di Kanwil itu bahkan ada 4 statistisi, cuman satu yang jurusan statistik. Selebihnya tuh matematika murni sama pendidikan. Ya mungkin itu aja, sama satu lagi pengingat teman-teman itu pelajari isu-isu terkini ya. Kalau di wawancara itu kebanyakan yang ditanyain itu isu terkini. Misalnya isu terkini pada saat Mas Lava dan Mbak Ita itu ditanyain soal HTI, karena HTI pada saat itu lagi hangat-hangatnya. Kalau saya kemarin itu ditanya soal FPI sama bercadar, kasus bercadar di
sebagai ASN ya, ASN bercadar. Itu ditanyain bagaimana pendapat soal itu, bagaimana menyikapinya dan segala macam. Nah, mungkin karena SKB wawancaranya nanti menjelang Natal, kemungkinan besar ya ada diskusi isu-isu mungkin ditanyakan tentang ngucapin selamat hari Natal, selamat tahun baru ya. Itu mungkin teman-teman perlu disiapkan. Mungkin itu saja dari kita-kita semua. Apabila ada salah kata dari kami bertiga, mohon maaf. Sekali lagi, ini bukan apa ya, kita nggak bisa menjamin bahwa apa yang kita bahas saat ini 100% ada di sana, tapi setidaknya kita tetap mengacu kepada kisi-kisi yang ada. Signifikan atau tidak bedanya dari tes SKB sebelumnya atau tidak itu tergantung dari ujian saat hari H. Mungkin itu saja ya dari teman-teman. Kita tutup. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja ke kakak-kakak, mas-mas, Mbak Ita, Mas Lava sama saya juga nggak apa-apa. Itu nomornya, share nomor dulu ya, IG ya. Mas Lava Share udah, IG, ya share IG Mas Isan. ya benar. Ya mau di ini nanti. Follow ya. Iya, di follow. Ada ini Oh juga berlangganan. Kak. Langganan. Kakak ada evaluasi, mungkin ada saran Oh iya, masukan. Iya, benar. udah saya share Oh buat iya, nanti. itu Ya, evaluasi ada di kolom chat ya yang dikirim Mbak Ita. Bisa teman-teman isi. Ada nanti yang kalau kayak, memang maksudnya banyak, kita coba gayat ini ya dari lintas instansi mungkin. iya, amin, amin. Kalau niat sih udah ada, tinggal Ya, waktu dan kesempatan yang kita usahain. Ya, itu aja ya. Udah ya, teman-teman semua di kolom chat WA udah lengkap tuh. Yang teman-teman yang ngisi formnya juga, silakan diisi tuh. Evaluasi buat kegiatan hari ini. Sama beberapa IG udah juga. Ya udah ya, mungkin ya. ya, siap. Ya, mungkin terima kasih banyak ya. Mungkin kita sesi foto bersama kalau ada yang pengen open Oh iya, cam, ya silakan kita open cam dulu mungkin sedetik, 2 detik, 3 detik, 5 detik mungkin buat kita foto bersama. Oke, udah ada tuh. Mbak Ita aja lah yang Ya screenshot. Mbak Ita aja dihitung aja Mbak Ita. oke ya. Udah semua nih. Ayo Oke. kakak-kakak yang ganteng dan cantik, boleh open mic sebentar, open mic, open kamera sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wah, Mas Lava, Mbak Ita. Oke, Terima kasih makasih Mas Mas Isan, Mas Isan, Alfi, Mbak Mas Ita, Rafa. teman-teman. ya. Semoga sukses ya Amin. Amin. Sukses semua menjadi kakak-kakak. Amin. senior. Thank you kakak, kakak. Bye-bye. Iya, dadah. Ya.